Rere, kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Cepat katakan. Lily bilang kalau kakimu bau. Begitu mendengarnya, aku langsung kembali untuk memberitahumu. Dia lucu sekali ya, waktu pinjam sepatuku kenapa dia tidak mengeluh bau? Aku mau menemuinya sekarang. Rere, masalahnya belum jelas, lebih baik jangan gegabah. Aku ini temannya Rere, aku menceritakan ini agar Rere waspada dengan orang seperti itu, memangnya seperti kamu. Memangnya aku kenapa? Kamu jelas-jelas tahu kalau Sirio menganggap Tina itu membosankan, tapi kamu tidak memberitahunya. Bukankah kamu sengaja ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Benar, antar teman itu harus tulus. Omongan kosong seperti itu tidak perlu disampaikan kata demi kata. Ada hal yang tidak aku ketahui, biar aku jelaskan. Banyak sekali hal yang tidak diceritakan Fanny kepadamu. Siswi yang tadi bau badannya menyengat sekali ya. Kalian dengar tidak? Siswi jurusan arsitektur tadi sengaja membicarakan Tina. Dengar. Fanny, nanti kamu beritahu Tina ya, minta dia untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya. Rere, ayo kita ke kantin. Ayo kita kembali ke asrama. Apakah Fanny sengaja ingin melihat Tina terus-menerus ditertawakan? Teman palsu. Apakah di asrama kalian ada yang punya akun premium aplikasi edit foto? Aku ingin menggunakannya sebentar. Tina punya, tapi dia sedang tidak ada. Bagaimana kalau kamu kirim pesan saja dan tanyakan pada Tina? Foto-foto yang diedit Tina itu terlalu berlebihan. Semua elemen di dalamnya cuma buat pamer. Kalau bukan pamer tas, ya pamer kalung. Gaya sosialita kelas teri. Aku tidak sudi pinjamunya dia. Aku pergi dulu ya. Fanny, nanti kalau Tina sudah kembali, kamu bisa memberitahunya. Jangan berteman dengan orang yang berniat buruk seperti Lily. Ayo kita makan kentang tumbuk di jalan belakang. Ayo pergi. Fanny tahu semua gosip itu, tapi tidak memberitahu satupun apa sebenarnya maunya. Semua orang membicarakanmu dan hanya kamu sendiri yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu mendengar orang lain mengatakan saudara kandungmu gendut, apakah kamu akan memberitahunya? Kamu tidak akan melakukannya karena kamu takut hal itu akan menyakiti hatinya. Sama halnya dengan ini. Teman yang benar-benar menyayangimu akan membantumu menepis rumor dan omongan buruk dari luar. Tadi mereka sedang membicarakan apa? Mereka bilang badanmu harum sekali, apakah kamu mandi setiap hari? Wah, padahal aku sudah beberapa hari tidak kebagian antrean mandi tapi masih sewangi itu. Kalau begitu, beberapa hari ini aku harus rajin mandi. Tapi Lily kan bukan orang asing, kenapa kamu tidak memberitahu Tina? Menyampaikan kata-kata seperti itu hanya akan memicu keributan. Saat mereka berdua bertemu, suasananya akan menjadi semakin canggung. Rere, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan orang di sekitarmu yang suka mengadu domba. Tuh, orang yang menyampaikan omongan buruk itu kepadamu sebenarnya hanya ingin membuatmu marah. Mana ada begitu? Rere, ini sepatumu aku kembalikan. Kamu bilang kakiku bau. Aku bilang semoga bau kakiku tidak menular ke sepatumu. Kamu kan orangnya harum dan lembut. Apakah kamu salah dengar? Maya, kamu sengaja kan memprovokasi hubunganku dengan Lily. Kamu ingin aku dengan Lily putus hubungan. Tega sekali kamu menyampaikan kata-kata seperti itu. Maaf, aku salah. Orang yang selalu menyampaikan gosip atau omongan buruk kepadamu belum tentu seorang teman sejati. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan tega melihatmu sedih. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu. Aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku. Gak kebayang deh kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget. Cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah.
Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya, benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakek pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini Ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar. Enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini. Kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Hei, kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetik Aku kamu. mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir.
Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon nggak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami nggak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Nggak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras gak sih? Kalian gak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku gak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, gak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia gak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk, kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai black cardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu. Mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fani, jangan sampai ketahuan. Fani, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fani yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fani, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. tapi kelihatannya kami sangat berbeda. Apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fani yang asli itu boros, aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya, meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fani adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar marah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fani sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fani asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fani alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fani yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar.
Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu, di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Rere, kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Cepat katakan. Lily bilang kalau kakimu bau. Begitu mendengarnya, aku langsung kembali untuk memberitahumu. Dia lucu sekali ya, waktu pinjam sepatuku kenapa dia tidak mengeluh bau? Aku mau menemuinya sekarang. Rere, masalahnya belum jelas, lebih baik jangan gegabah. Aku ini temannya Rere, aku menceritakan ini agar Rere waspada dengan orang seperti itu, memangnya seperti kamu. Memangnya aku kenapa? Kamu jelas-jelas tahu kalau Sirio menganggap Tina itu membosankan, tapi kamu tidak memberitahunya. Bukankah kamu sengaja ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Benar, antar teman itu harus tulus. Omongan kosong seperti itu tidak perlu disampaikan kata demi kata. Ada hal yang tidak aku ketahui, biar aku jelaskan. Banyak sekali hal yang tidak diceritakan Fanny kepadamu. Siswi yang tadi bau badannya menyengat sekali ya. Kalian dengar tidak? Siswi jurusan arsitektur tadi sengaja membicarakan Tina. Dengar. Fanny, nanti kamu beritahu Tina ya, minta dia untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya. Rere, ayo kita ke kantin. Ayo kita kembali ke asrama. Apakah Fanny sengaja ingin melihat Tina terus-menerus ditertawakan? Teman palsu. Apakah di asrama kalian ada yang punya akun premium aplikasi edit foto? Aku ingin menggunakannya sebentar. Tina punya, tapi dia sedang tidak ada. Bagaimana kalau kamu kirim pesan saja dan tanyakan pada Tina? Foto-foto yang diedit Tina itu terlalu berlebihan. Semua elemen di dalamnya cuma buat pamer. Kalau bukan pamer tas, ya pamer kalung. Gaya sosialita kelas teri. Aku tidak sudi pinjamunya dia. Aku pergi dulu ya. Fanny, nanti kalau Tina sudah kembali, kamu bisa memberitahunya. Jangan berteman dengan orang yang berniat buruk seperti Lily. Ayo kita makan kentang tumbuk di jalan belakang. Ayo pergi. Fanny tahu semua gosip itu, tapi tidak memberitahu satupun apa sebenarnya maunya. Semua orang membicarakanmu dan hanya kamu sendiri yang tidak tahu apa-apa.
Jika kamu mendengar orang lain mengatakan saudara kandungmu gendut, apakah kamu akan memberitahunya? Kamu tidak akan melakukannya karena kamu takut hal itu akan menyakiti hatinya. Sama halnya dengan ini. Teman yang benar-benar menyayangimu akan membantumu menepis rumor dan omongan buruk dari luar. Tadi mereka sedang membicarakan apa? Mereka bilang badanmu harum sekali, apakah kamu mandi setiap hari? Wah, padahal aku sudah beberapa hari tidak kebagian antrean mandi tapi masih sewangi itu. Kalau begitu, beberapa hari ini aku harus rajin mandi. Tapi Lily kan bukan orang asing, kenapa kamu tidak memberitahu Tina? Menyampaikan kata-kata seperti itu hanya akan memicu keributan. Saat mereka berdua bertemu, suasananya akan menjadi semakin canggung. Rere, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan orang di sekitarmu yang suka mengadu domba. Tuh, orang yang menyampaikan omongan buruk itu kepadamu sebenarnya hanya ingin membuatmu marah. Mana ada begitu? Rere, ini sepatumu aku kembalikan. Kamu bilang kakiku bau. Aku bilang semoga bau kakiku tidak menular ke sepatumu. Kamu kan orangnya harum dan lembut. Apakah kamu salah dengar? Maya, kamu sengaja kan memprovokasi hubunganku dengan Lily. Kamu ingin aku dengan Lily putus hubungan. Tega sekali kamu menyampaikan kata-kata seperti itu. Maaf, aku salah. Orang yang selalu menyampaikan gosip atau omongan buruk kepadamu belum tentu seorang teman sejati. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan tega melihatmu sedih. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda,
Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah, tetapi dalam 1 bulan kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini harganya 100.000 loh, kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh, ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar. Enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Hei, kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetika Aku mau kamu. jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Iya, bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk, kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya.
Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai blackcardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu. Mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. tapi kelihatannya kami sangat berbeda. Apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Ah, itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros, aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya, meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar marah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci umum asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Ah, aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli. Aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba Tapi bisa. aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi?
Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Rere, kamu tahu tidak apa yang orang-orang di luar katakan tentangmu? Cepat katakan. Lily bilang kalau kakimu bau. Begitu mendengarnya, aku langsung kembali untuk memberitahumu. Dia lucu sekali ya, waktu pinjam sepatuku kenapa dia tidak mengeluh bau? Aku mau menemuinya sekarang. Rere, masalahnya belum jelas. Lebih baik jangan gegabah. Aku ini temannya Rere, aku menceritakan ini agar Rere waspada dengan orang seperti itu. Memangnya seperti kamu. Memangnya aku kenapa? Kamu jelas-jelas tahu kalau Sirio menganggap Tina itu membosankan, tapi kamu tidak memberitahunya. Bukankah kamu sengaja ingin melihatnya jadi bahan tertawaan? Benar, antar teman itu harus tulus. Omongan kosong seperti itu tidak perlu disampaikan kata demi kata. Ada hal yang tidak aku ketahui. Biar aku jelaskan, banyak sekali hal yang tidak diceritakan Fanny kepadamu. Siswi yang tadi bau badannya menyengat sekali ya. Kalian dengar tidak? Siswi jurusan arsitektur tadi sengaja membicarakan Tina. Dengar. Fanny, nanti kamu beritahu Tina ya, minta dia untuk lebih memperhatikan kebersihan dirinya. Rere, ayo kita ke kantin. Ayo kita kembali ke asrama. Apakah Fanny sengaja ingin melihat Tina terus-menerus ditertawakan? Teman palsu. Apakah di asrama kalian ada yang punya akun premium aplikasi edit foto? Aku ingin menggunakannya sebentar. Tina punya, tapi dia sedang tidak ada. Bagaimana kalau kamu kirim pesan saja dan tanyakan pada Tina? Foto-foto yang diedit Tina itu terlalu berlebihan. Semua elemen di dalamnya cuma buat pamer. Kalau bukan pamer tas, ya pamer kalung. Gaya sosialita kelas teri. Aku tidak sudi pinjamunya dia. Aku pergi dulu ya. Fanny, nanti kalau Tina sudah kembali, kamu bisa memberitahunya. Jangan berteman dengan orang yang berniat buruk seperti Lily. Ayo kita makan kentang tumbuk di jalan belakang. Ayo pergi. Fanny tahu semua gosip itu, tapi tidak memberitahu satupun apa sebenarnya maunya. Semua orang membicarakanmu dan hanya kamu sendiri yang tidak tahu apa-apa. Jika kamu mendengar orang lain mengatakan saudara kandungmu gendut, apakah kamu akan memberitahunya? Kamu tidak akan melakukannya karena kamu takut hal itu akan menyakiti hatinya. Sama halnya dengan ini. Teman yang benar-benar menyayangimu akan membantumu menepis rumor dan omongan buruk dari luar. Tadi mereka sedang membicarakan apa? Mereka bilang badanmu harum sekali, apakah kamu mandi setiap hari? Wah, padahal aku sudah beberapa hari tidak kebagian antrean mandi tapi masih sewangi itu. Kalau begitu, beberapa hari ini aku harus rajin mandi. Tapi Lily kan bukan orang asing, kenapa kamu tidak memberitahu Tina? Menyampaikan kata-kata seperti itu hanya akan memicu keributan. Saat mereka berdua bertemu, suasananya akan menjadi semakin canggung. Rere, sebaiknya kamu lebih berhati-hati dengan orang di sekitarmu yang suka mengadu domba. Tuh, orang yang menyampaikan omongan buruk itu kepadamu sebenarnya hanya ingin membuatmu marah. Mana ada begitu? Rere, ini sepatumu aku kembalikan. Kamu bilang kakiku bau. Aku bilang semoga bau kakiku tidak menular ke sepatumu. Kamu kan orangnya harum dan lembut. Apakah kamu salah dengar? Maya, kamu sengaja kan memprovokasi hubunganku dengan Lily. Kamu ingin aku dengan Lily putus hubungan. Tega sekali kamu menyampaikan kata-kata seperti itu. Maaf, aku salah. Orang yang selalu menyampaikan gosip atau omongan buruk kepadamu belum tentu seorang teman sejati. Orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan tega melihatmu sedih. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu. Aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku. Gak kebayang deh kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget. Cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu?
Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakek pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama.
Ini kartu koleksi dan cenderamata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar, enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Hei, kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetika Aku mau kamu. jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang bersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Pak, sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok. Kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami gak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Iya, bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Gak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah, nanti sore mau main ke kota, kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk, kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetap aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun Aset tadi. pacarku itu triliunan. Aku pakai belikatnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai Karena dugaan? ini pertama kalinya kita ketemu, mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja Wah, ya. makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fani, jangan sampai ketahuan. Fani, kamu tidak apa-apa? Iya, Baru saja libur musim dingin, kok pulangnya jadi aneh begini? Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fani yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fani, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. tapi kelihatannya kami sangat berbeda. Apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama.
Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Ah, itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros, aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya, berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya, meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar marah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang Apa mirip. perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih, Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Ah, aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi? Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu. Aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama